di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Sepanjang hari ini kita ada dalam perlindungan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Tuhan selalu menjaga, memelihara, melindungi dan memberkati kita semua. Oleh karena itu patutlah kita datang sujud menyembah Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semua. Malam hari ini kita akan beribadah seperti biasa, ibadah kolom 4 yang selalu dilaksanakan hari Minggu, dan hari ini di rumah keluarga Waworuntu Menit. Monday Waworuntu. Oh, maaf, keluarga Monday Waworuntu. Atas nama kami semua yang hadir tentunya menyampaikan terima kasih untuk keluarga yang sudah membukakan pintu rumah bagi kami untuk boleh beribadah bersama di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati. Dan ibadah kita malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua Yunita Tumbol Mengirala. Dalam persiapan saya jemput semuanya untuk berdiri dan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang maha baik, yang mengasihi kami mengucap syukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau tetap memberikan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami ada dalam lindungan Tuhan, kami ada dalam diberkati Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Kami semua malam hari ini bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk boleh beribadah terkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau akan menuntun ibadah kami malam hari ini dari awal hingga selesai. Berdoa bagi kadin kami malam hari ini, hamba pelayan-Mu Ibu Penatua Yunita Tumbol Mengirala, yang akan memberitakan firman-Mu di malam hari ini. Tuhan, tutup dia dengan kuasa darah-Mu, agar dia dengan pasukan malaikat-Mu. Lindungi dia Tuhan, beri hikmat atau beri kebijaksanaan dari surga. Anugerahkan dia kemampuan, kekuatan untuk melayani kami dengan firman-Mu. Pakai dia dengan heran Tuhan malam hari ini, biar apapun yang keluar dari mulut hamba pelayan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tahbisan dan salam persekutuan yang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan Allah tertahbislah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk. Kita akan datang dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami, orang-orang yang berdosa, yang banyak kali melawan perintah dan tidak melakukan kehendak-Mu. Oleh kemurahan-Mu kami datang untuk mengaku dosa-dosa pribadi kami, walaupun kami tahu Engkau sudah mengetahui bentuk-bentuk dosa yang kami lakukan. Tetapi Engkau inginkan supaya kami datang mengakui dengan jujur semua kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa pribadi kami. Ya Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah pengakuan dosa kami. Kami bermohon, ampunilah dan kasihanilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelayanan firman, tapi marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman-Mu.
Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan saat ini dapat kami mengerti dan memaknainya dalam hidup kami. Dengan kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami saat ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab. Terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membaca ayat 1 dan ayat 2 dibacakan oleh jemaat kolom 4 seterusnya. Mari kita mulai. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua muridnya, 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja keras daripada mereka, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Jemaat kolom 4 yang diberkati Tuhan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu, jemaat kolom 4 yang diberkati Tuhan. Surat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus dan dibantu oleh temannya Sostenes pada sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Kota Korintus adalah ibu kota provinsi Akaya. Sebelum Paulus datang ke kota ini, sudah ada orang Yahudi menerima Injil, yaitu Aquila dan istrinya Priscilla. Kedatangan Paulus disambut
dan diajak tinggal di rumah mereka dan bekerja saina selaku tukang kemah. Keadaan jemaat di Korintus sedang mengalami perpecahan, sebagaimana yang diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klut. Surat 1 Korintus dikirim untuk menasihati jemaat yang sedang mengalami perpecahan akibat pertentangan antar golongan yang menamakan diri pengikut golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan golongan Kristus. Rasul Paulus memperingatkan jemaat bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib itulah yang menjadi sentral pemberitaan, bukan pada hikmat manusia. Surat 1 Paulus pasal 15 berisi kata-kata peneguhan dan juga tentang Tuhan Allah yang mengalahkan kuasa kematian dan menjanjikan kehidupan baru serta tubuh rohani bagi semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, Jemaat Kolom 4 yang diberkati Tuhan, surat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5 ini terbagi dalam tiga pokok pikiran. Yaitu yang pertama, ayat 1 dan 3, oleh Injil kamu diselamatkan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat tentang Injil yang ia beritakan dan mereka sudah terima sehingga teguh berdiri. Injil Yuan Evangelion yang berarti kabar baik atau berita sukacita, oleh Injil jemaat diselamatkan. Namun ada kata asal, itu dalam ayat 2. Namun ada kata asal, kamu teguh berpegang pada Injil. Artinya hanya mereka yang berpegang teguh pada Injil yang diselamatkan. Sedangkan yang tidak menyia-nyiakan untuk menjadi percaya, tentunya tidak akan diselamatkan. Hal yang paling penting diingatkan kepada jemaat ialah apa yang Rasul Paulus terima, yaitu Yesus Kristus telah mati karena dosa manusia. Hal ini menunjuk kepada semua orang yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kedua, ayat 4-8, kebangkitan bukti kemenangan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, namun bangkit pada hari ketiga. Mengingatkan jemaat supaya percaya kepada Yesus Kristus yang sungguh-sungguh bangkit sesuai dengan kesaksian kitab suci. Rasul Paulus mempertegas bahwa kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya untuk menyelamatkan semua orang percaya. Dalam pemberitaan Injil, Rasul Paulus tidak merasa paling benar, malahan menyatakan dialah yang paling berdosa. Kebangkitan Yesus Kristus bukan berita hoaks, tetapi benar adanya. Yesus Kristus telah menampakkan diri kepada banyak orang, seperti kepada Kefas atau Petrus, dalam bahasa Aram berarti batu, bahasa Yunani disebut Petra atau Petrus, menampakkan diri kepada ke-12 muridnya, bahkan kepada lebih banyak lagi, yaitu kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Selanjutnya kepada Yakobus, kemudian semua rasul, dan yang terakhir kepada Rasul Paulus. Seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Artinya Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang yang lahir sebelum atau
prematur. Namun sudah mendapat penglihatan ketika Yesus Kristus menangkap dan menjadikan dia muridnya. Dan ketiga, ayat 9 sampai 11, penganiaya menjadi pewarta. Rasul Paulus sebelum menjadi pewarta Injil telah menganiaya orang Kristen. Dasar inilah ia menyatakan dirinya paling berdosa dan hina dari semua rasul karena tidak layak disebut rasul. Kasih karunia Tuhan Allah melampaui akal manusia. Apa yang manusia terima dari pengorbanan Yesus Kristus sesungguhnya tidak layak manusia terima. Yesus Kristus yang telah menerima segala yang buruk, seharusnya itulah yang manusia terima. Tetapi Yesus Kristus berkorban supaya manusia boleh menerima semua yang baik, dan itulah kasih karunia-Nya. Atas kepercayaan sebagai rasul, memberinya motivasi untuk bekerja, melayani lebih keras lagi dari rasul yang lain. Namun hal ini bukan karena kemampuan diri, melainkan kasih karunia Tuhan Allah yang telah menyertai dia. Karena itu kepada jemaat diingatkan untuk menyampaikan kabar baik, bukan mendapatkan pujian. Tetapi yang jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 4 dan sampai 8, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tetapi bukan hanya peristiwanya yang penting, tetapi ada yang jauh lebih penting. Yang penting adalah kuasanya. Kuasa kemenangan atas maut. Hidup lama menjadi baru. Serta kuasa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga kita saat ini menjadi umat yang berkemenangan, memiliki hidup baru, dan yakin bersama Yesus yang bangkit dan yakin bersama Yesus yang bangkit, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kita akan datang pada doa umum atau doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami dapat berkumpul dalam persekutuan sebagai umat-Mu. Tadi kami sudah dibekali dengan firman Tuhan. Tolong kami supaya dapat dengan benar mewujudkan, menyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam ibadah ini kami pula telah memberi persembahan dari kekurangan dan kelebihan kami. Kiranya Tuhan Yesus menerima dan menguduskannya. Kami memberi dengan syukur dan sukacita, sebab semua ini berasal daripada-Mu. Sambil kami bermohon, kiranya Tuhan Yesus yang akan memampukan kami untuk setia dan taat, serta tekun melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan kami masing-masing sesuai dengan fungsi kami. Beri kerjasama di antara kami sebagai pelayan-pelayan yang ada di kolom 4, supaya sehati, sepikir, seia, sekata dalam mengejarkan semua bentuk pelayanan yang telah terprogramkan. Dengan topangan semua jemaat yang ada, Tuhan Yesus Gembala yang baik, tuntunlah kami semua sebagai domba-domba-Mu untuk hidup rukun dan damai dan saling menopang, menghargai, saling mengasihi antar suami istri, antar orang tua dan anak, bahkan antar kakak beradik, agar kami dapat mempraktekkan cinta kasih seperti yang Engkau ajarkan, sambil kami bermohon, apapun mata pencaharian kami,
profesi kami dalam bekerja diberkati Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami selalu berharap ada sehat, kuat, agar apapun yang kami lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa di sorga, berkati semua perangkat pelayan yang ada di sini, beri semangat, sukacita melayani, berkati juga kaum keluarga di sini dalam kehidupan, kerja, dan pergumulan mereka. Dan kami semua ada dalam campur tangan-Mu, sehingga kami kuat iman menghadapinya. Ini doa syukur dan permohonan kami. Kami bawa doa ini kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menuntun ibadah kami malam hari ini sehingga boleh selesai dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba pelayan-Mu, Ibu Penatua Yunita Tumbul Mangilala, yang saat ini menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati kehidupannya dalam tugas pelayanan, bahkan berkati keluarganya, senantiasa anugerahkan sehat, kuat, dan selalu Tuhan jaga dan pelihara, lindungi seluruh anggota keluarganya, baik di Manado maupun anak yang terpisah jauh. Tuhan selalu lindungi, jaga, dan pelihara, berkati selalu mereka Tuhan, dan biar nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan dalam seluruh aktivitas mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, malam hari ini sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan tuntun perjalanan kami, tibakan di rumah dengan segala selamat dari Tuhan. Sebentar ketika ada pelayanan yang dipersiapkan bagi kami oleh keluarga, Tuhan kiranya berkati kami untuk boleh menerima berkat-berkat-Mu, agar ketika kami mencicipi berkat yang diberikan akan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami untuk kami pakai di hari-hari ke depan. Tuhan Bapa di dalam surga, berkati keluarga di tempat ini, keluarga Mande Manguruntu, di dalamnya juga ada keluarga Manguruntu Kemenit. Seisi keluarga ini Tuhan berkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Demikian ibadah kita malam hari ini telah selesai, dan atas nama kami Pelsus Sekolah 4 dan semua kami yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Ibu Penatua Yunita Tumbul Mangilala yang sudah melayani kita semua dengan firman. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam tugas dan seluruh aktivitas setiap hari. Tuhan selalu bersehat, kuat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sekali lagi terima kasih, dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi ibadah. Namun sebelumnya disilakan kepada keluarga tuan rumah untuk memberikan sambutan sekaligus ucapan terima kasih. Disilakan.
Shalom. damai di hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan wakili kaum keluarga tempat ini. Syukur kepada Tuhan Yesus karena sudah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita boleh beribadah di sini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk beribadah. Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu dalam segala hal. Dan kami dari kaum keluarga mohon untuk tunggu sebentar karena ada hidangan ala kadarnya. Terima kasih. Terima kasih. Pengumuman. Selanjutnya pengumuman penyampaian dari kita dimulai dengan anak sekolah minggu, pemuda remaja, wanita kaum ibu, pria kaum bapak, terakhir majelis sekolah. Ada. Anak sekolah minggu menurut jadwal kolom 5, tapi untuk tempat nanti diberitahukan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu. Sebenarnya kalau sesuai jadwal masih ada 2 ibu untuk di putaran pertama di tahun 2024 ini. Tapi mungkin karena situasi dan kondisi, jadi untuk ibadah wanita kaum ibu kita akan memulai putaran kedua, putaran yang baru, dan jadwal nanti akan disusun dan akan diinformasikan melalui WA. Kemudian ada informasi tambahan, pada hari Jumat ini tanggal 19 April ada ibadah wanita kaum ibu aras jemaat yang bertempat di gedung gereja jam 5 sore, dan yang akan menjadi tuan rumah itu wanita kaum ibu kolom 4. Jadi diharapkan untuk kehadiran dari wanita kaum ibu kolom 4 untuk dapat bersama-sama hadir, bahkan kalau bisa lebih awal. Memang itu sehari kerja, tapi kita pun juga akan berusaha kalau bisa lebih awal untuk boleh bersama-sama hadir mempersiapkan konsumsi yang ada. Untuk konsumsi berupa kue dan aqua akan diambil dari kas sesuai dengan koordinasi dengan koordinator WKI. Jadi untuk konsumsi puji Tuhan, biasa tahun-tahun sebelumnya orang makan. Tapi puji Tuhan di tahun ini dari mungkin pengurus WKI Aras, untuk setiap ibadah WKI Aras, kolom yang menjadi tuan rumah cukup menyediakan konsumsi berupa kue dan minuman. Jadi hari Jumat tanggal 19 April jam 5 sore diharapkan kehadiran dari ibu-ibu wanita kaum ibu yang ada di kolom 4. Terima kasih. Terima kasih. Kaum Bapak, Pak Hani. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah pria kaum Bapa pada hari Minggu tanggal 21 seperti biasa menyesuaikan dengan ibadah kolom. Terima kasih. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa ketemu lagi pada ibadah kolom hari ini, hari Minggu tanggal 14 April 2024 di rumah keluarga Mandi Wawuruntu yang di dalamnya keluarga Wawuruntu Menita. Terima kasih banyak atas pelayanan keluarga menerima kami di tempat ini. Lebih khusus terima kasih buat Kadin Ibu Penatua Yunita Tumbol Mungilala yang boleh membagi berkat melalui pelayanan firman pada malam hari ini. Juga terima kasih spesial buat MC Ibu Pelin Besar, karena harusnya Ibu Pelin itu minggu lalu, cuma karena ada hari ulang tahun jadi tim doa yang menjadi MC. Jadi ini pergeseran MC. Dan untuk MC berikut tentu dari keluarga Mandai Wawuruntu. Dan terima kasih buat seluruh anggota kolom 4 yang boleh hadir pada ibadah malam hari ini. Sebagai informasi bahwa ibadah kita
Kolom atas permintaan keluarga kita akan laksanakan hari Selasa lusa di rumah keluarga Sungai Sungai, karena berkaitan Ibu Sungai akan rencana ke Surabaya dan NTT karena Ibu Christine lagi sakit, tadi sudah diwakilkan di gereja. Jadi untuk ibadah kolom putaran kedua sudah diminta hari Selasa pada tanggal 16 April 2024. Jadi kita diharapkan hadir, dan juga atas permintaan keluarga hari Kamis, hari ulang tahun perkawinan kan? Selasa memang. Nah, hari Selasa toh? Oh. Hari Selasa, jadi pertama pernikahan dari keluarga Sungai Sungai itu sekalian kolom. Dan hari Kamis adalah hari ulang tahun dari Ibu Pelin. Jadi juga akan dilaksanakan kolom putaran kedua. Jadi itu sudah terjadwal supaya jalan. Dan tanggal 21 kita akan beribadah kolom di rumah Bapak Audi Nofri Tujuwale. Walaupun Pak Nofri saat ini masih di rumah sakit PODSK, tapi saya sudah telepon, dia bersedia. Semoga hari Minggu dia sudah keluar rumah sakit. Jadi itu informasi yang dapat disampaikan. Dan tadi berdasarkan informasi dari Bapak Diaken, ada rapat majelis bahwa torang akan mengadakan diakonal ya Pak Diaken. Jadi diakonal ini diambil dari sampul diakonal yang terkumpul, dan ada 2 penyaluran secara internal dan eksternal. Secara eksternal akan membantu korban bencana alam baik yang ada di Minahasa Utara maupun di Pulau Lembeh. Itu akan diserahkan hari Selasa tanggal 16 jam 10 pagi bersamaan dengan wilayah. Jadi pengurus BPMJ ya, setiap jemaat akan berkumpul di Jemaat Victory. Nah, untuk orang di jemaat, setiap kolom sudah memberitahukan siapa keluarga-keluarga yang mau dibantu, dan itu sudah tiap tahun sudah ada. Dan untuk kolom 4 kita ada 3 keluarga yang kita akan bantu. Yang pertama Bapak Nofri Tujuwale, kedua Bapak Audi, dan ketiga Ibu Lovita Kalo. Jadi itu sudah menjadi biasanya cuma 2, karena ini tidak mungkin. Audi bilang siapa kita tidak dapat, begitu. Dia juga kan termasuk perlu dibantu, ya. Begitu juga ya. Jadi orang yang Pak Audi 3, jadi kira-kira itu, ya. Jadi kemudian kegiatan-kegiatan kita barusan hari Sabtu ada ibadah Sabtu berdoa yang dilaksanakan oleh Komisi Pelayanan Doa, dan sudah dilaksanakan hari Sabtu kemarin. Semoga pelaksanaan bulan depan akan banyak juga kolom 4 yang mau hadir. Jadi terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu jemaat kolom 4 yang dikasihi Tuhan, untuk informasi keuangan malam hari ini pundi 1 sebesar Rp165.000, pundi 2 sebesar Rp125.000, dan sudah masuk untuk RHK dari keluarga Sungai Sungai dan keluarga Kalenggongan Mumu. Banyak-banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini lagi keluarga Mandei Waworuntu. Mandei Waworuntu. Oh, Waworuntu Komenit. Mandei belum, Mandei. Hah? Mandei belum. 1 kali juga kata.